Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan dengan dialog saja. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya nanti kita akan sampaikan pengalaman kita. Ya, karena yang kita sampaikan itu hal-hal yang praktis yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi silakan, siapa yang akan mulai? Oh ya. Ya. Apakah di masjid itu yang mana saya ada orang-orang yang lain itu yang ikut menyebarkan amplop di sana apakah bisa diperbolehkan atau Bentar, hilang Pak. Kurang jelas suaranya. Oh ya, ya. Baik, kalau di Masjid Jogokarian, kami justru masjid itu membuka kesempatan orang yang mengajukan permohonan. Karena sekarang alhamdulillah, kalau dulu kami mulai itu infak 1 tahun 2000 itu hanya 8.640. Setelah ada gerakan infak mandiri ini, sekarang infak masjid setahun di luar Ramadan itu mencapai 3,6 miliar. Kemudian ketika infak sudah berkembang, kita investasikan. Jadi ya ini perkembangan keuangan ya. Jadi dulu infak setahun hanya 8.640. Setelah saya buat gerakan tadi, infak mandiri, ya itu setahun di tahun 2000-2004 mencapai jumlah yang cukup lumayan, ya. Oh ya, ini setelah jamaah mandiri meningkat. Terus meningkat. Nah, saya beri angka merah itu ketika infak setahun sudah mencapai 225 juta, maka kami investasikan. Dulu tanah masjid hanya 600 meter. Kita beli tanah untuk perluasan, sekarang 1.478 meter. Meningkat lagi, kita investasikan, kita jadikan masjid jadi 3 lantai. Tapi lantai paling atas kita gunakan untuk mencari uang. Yaitu karena kota Jogja kota wisata, maka di lantai 4 itu kita buat penginapan. Ya, tentu dengan ketentuan yang ketat, siapa yang menginap secara syar'i. Ada 13 kamar, yang 11 kamar dikomersilkan. Orang yang nginap dengan fasilitas air panas dingin, AC, TV, akses internet itu infaknya minimal 150.000 per kamar. Ya, itu kalau di hotel harganya kira-kira 500.000 gitu ya. Nah, tapi banyak yang membayar lebih. Yang 2 kamar kita gunakan untuk musafir, yang orang-orang nggak mampu pengen bermalam, kita beri hak 3 hari. Fasilitasnya sama, juga AC, air panas dingin, akses internet, gratis, malah kita kasih makan.
Ya, gitu. Kalau nggak punya uang pulang, kita kasih uang saku pulang. Itu. Kemudian meningkat lagi, maka kita investasikan, kita membeli tanah, sekarang kita bangun homestay. Nah, sekarang sudah 100% hasil usaha masjid itu untuk membiayai operasional masjid. Jadi sekarang untuk operasional masjid, gaji karyawan, biaya listrik dan sebagainya sudah diambil dari hasil BUMM itu, Badan Usaha Milik Masjid. Maka yang 3,6 miliar itu kita gunakan untuk bantu masyarakat. Ada 1.380 warga miskin yang kami berikan kartu ATM beras. Jadi kita sediakan ATM, seperti ATM uang itu sudah diprogram. Orang yang sangat miskin, dia mendapat kartu ini bisa mengambil beras setiap saat, ya 1 hari itu 2,5 kilo. Yang agak miskin seminggu 2 kali. Yang rentan miskin seminggu 1 kali. Jadi kalau nggak punya beras datang ke masjid, ambil aja ceklek 2 beras ini. Itu dari hasil infak itu kita gunakan. Kemudian ya. Ya. Ya, kalau di masjid saya, makanya ini saya jelaskan, kalau di masjid saya yang begitu kita terima pengurus, kemudian proposal atau amplopnya pengurus. Nanti kita cek, benar nggak ini yayasan? Kalau benar, dana kita tadi kita bantukan. Jadi tidak langsung dia berhubungan kepada jamaah. Dan kami punya prinsip, jangan sampai orang yang datang pulang dengan tangan hampa. Ya, mahasiswa KKN, dari lokasi KKN minta bantuan Quran atau renovasi, kita siapkan karena kita ada tadi infaknya memang untuk itu. Karena apa? Untuk operasional masjid kami sudah mandiri dari BUMM, dari Badan Usaha Milik Masjid, sudah lebih dari cukup. Ya. Jadi kemudian ada beras, kemudian ada 380 warga miskin yang kita bayari premi asuransi kesehatan. Kita pakai Takaful Unicare. Jadi kalau dia sakit, masuk rumah sakit 2 bulan sudah dijamin oleh asuransi. Kami yang bayar preminya 1 jamaah 1 bulan 48.000. Kalau dia operasi sampai dengan 60 juta ditanggung. Karena pernah kejadian dulu, ya kalau orang sakit di masjid, miskin, jamaah mengunjungi, kalau tengok itu bawa jeruk, bawa buah, gak laku di kasir rumah sakit. Ya. Dan di rumah sakit yang ditakuti orang sekarang ini bukan ruang operasi maupun kamar jenazah, yang ditakuti itu kasir Pak sekarang. Ya. Jadi begitu sembuh, suruh pulang, lihat tagihannya banyak, bisa sakit lagi. Jadi oleh karena itu masjid itu memberikan ayoman kepada jamaah dengan asuransi kesehatan. Ya. Nanti kalau masjid itu dikelola dananya tadi, kan awalnya dari jamaah mandiri tadi, ya. Nah, ternyata saldonya kita investasikan untuk lembaga usaha, hasil usahanya untuk ngurusin masjid. Nah, sudah cukup, maka infaknya untuk memakmurkan masyarakat melalui masjid. Nah, kan sekarang mulai tahun 2017 kami sudah punya program, sudah kita laksanakan namanya benah-benah rumah jamaah. Jadi rumah yang tidak layak kita perbaiki dari dana masjid. Ya, kamar mandi, WC-nya minimal kita keramik, dapurnya, ruang tidurnya dibuat ada jendela, ada ventilasi, ya. Itu yang kamar tamunya nggak layak kita baguskan, kita cat, kita keramik. Kalau nggak punya furniture kita belikan meskipun sederhana. Itu tahun 2017 kita sudah 18 rumah, tahun 2018 22 rumah, tahun ini kita 30 rumah. Itu semuanya dana dari infak masjid itu, karena masjid sudah cukup dengan hasil usaha sendiri dengan BUMM tadi, Badan Usaha Milik Masjid.
Maka sebaiknya masjid itu merintis itu supaya ke depan jangan-jangan sebentar-sebentar minta sumbangan, buat proposal. Saya itu nggak tega ketika dulu duit belum ada, datang ke rumah warga itu diintip dari korden itu rasanya nggak enak. Oh, bapak proposal. Sekarang kita justru mendatangi jamaah bisa berbagi. Kalau dulu kan kesannya DKM itu tukang tagih. Minta sumbangan ini. Ternyata bisa dimulai dari kebersamaan tadi. Cuman uang kecil bersama-sama cukup, saldonya kita investasikan. Ya, itu dari situ kita mulai. Ya, jadi ini kita sudah 2011 ya kita sudah punya penghasilan. Jadi dulu 2012 dari 5.500 watt kita naikkan 17.500 watt, sekarang 35.000 watt. Jadi kalau kami bayar listrik itu sekarang 1 bulan bisa 25 juta. Ya. Tapi kan semuanya dari hasil usaha, tidak dari infak. Kalau dari infak kan kasihan jamaah, ya. Karena ya AC, air panas dingin, kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Ya ini cara menghitung tadi. Ya ini dulu masjidnya tahun 2003 seperti itu masjid saya. Itu tahun 2003 itu masjid Jogokarian seperti itu. Infaknya setahun hanya 8 juta 640. Dengan tadi melibatkan masyarakat, ya menggerakkan masyarakat, terutama dalam ini, ya alhamdulillah perkembangannya terus meningkat, ya. Nah, sekarang sudah menjadi masjid yang mandiri, bahkan masjid yang berkahi kepada masjid-masjid yang lain. Ya. Nah ini kampanye saya dulu, jika Anda berinfak Rp1.500 per pekan, Anda adalah jamaah mandiri. Ketika masih masjid sederhana tadi cukup Rp1.500 per jamaah. Ya. Jika infak Anda lebih dari itu, Anda telah membantu yang lain. Jika infak Anda kurang dari itu, ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Meskipun demikian, kami dengan senang hati melayani Anda beribadah di masjid dan mari bersama-sama memakmurkan masjid. Jumat berikutnya dari sekali Jumat 180.000, Jumat berikutnya sudah meningkat jadi 600.000, Jumat berikutnya meningkat terus. Terus laporan kami buat tertulis detail. Misalnya infak Jumat minggu yang lalu, penerimaan kalau sekarang rata-rata 13 juta rupiah terdiri dari pecahan 100.000, 80 lembar. Pecahan 50.000 yang lembar. Dan ternyata ada dampaknya Pak. Sekarang pecahan 2.000 makin lama makin hilang, jadi naik gitu ya. Jadi masyarakat lihat gitu ya. Itu. Karena kami juga sampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran 92. Kalian belum disebut melakukan kebaikan yang sempurna sebelum berinfak dengan apa yang kalian sukai. Jadi Anda suka duit jelek atau bagus? Pecahan kecil atau besar? Nah, saya guyon sama jamaah. Kalau Anda masih berinfak gambar para pahlawan pejuang, maka sesungguhnya ekonomi Anda akan ekonomi perjuangan terus. Tapi kalau Anda berani berinfak proklamator, Soekarno-Hatta, Anda segera bebas dari kesulitan ekonomi. Ternyata proklamatornya tambah terus. Sekarang 13 juta itu yang 8 juta duit 100 ribuan. Yang kedua, masjid memudahkan orang berinfak. Kadang-kadang masjid itu tidak menerima infak dalam jumlah besar. Karena kotak infaknya lubangnya kecil, mau infak banyak itu susah Pak. Duitnya harus dilipat-lipat dimasukkan. Maka saya buat kotak infak besar, lubangnya besar. Ternyata ada amplop masuk isi 10 juta, karena cukup. Kemudian saya letakkan di luar, tapi saya ada security masjid yang jaga. Jadi orang itu kalau cuma mau infak, nggak usah masuk masjid, naik motor. Belum, itu tiap hari ada orang lewat, bakul dari pasar, sehingga ke masjid sebelum jualan itu ada yang masukkan infak. Karena dia tidak harus masuk masjid, di halaman itu tanpa turun dari motor bisa berinfak. Dan saya lihat hari Jumat waktu itu orang sudah mengeluarkan dompet, kok nggak jadi berinfak? Ternyata duitnya 100 ribuan semua. Maka hari Jumat berikutnya, ya
anak-anak remaja masjid saya minta menawarkan penukaran uang karena hari Kamis kita tukar uang ke Bank Indonesia, duit pecahan baru 50.000, 20.000, 10.000. Bapak-bapak, mas-mas, monggo yang mau infak, yang belum bawa uang yang dimaksud silahkan tukar ini. Ya, itu namanya melayani orang yang berinfak. Akhirnya dilihat, oh iya ini 100-an semua saya mau infak 20.000 berarti ditukarkan. Ya, 20.000-an 5, yang satu kan masuk masjid. Jadi infaknya meningkat karena kita layani. Sebab kalau nggak dilayani, dia nggak bisa berinfak. Mau yang 100 masih berat. Ya. Ada yang pernah itu satu kejadian pada Jumatan tuh yang datang ke kantor takmir, Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf, ada apa? Astagfirullah katanya. Astagfirullah. Tadi saya itu membawa uang 110.000 Pak. Dulu uang 10.000-nya merah Kartini itu. Ya. Nah, keliru Pak, saya tadi dengarkan Jumat ngantuk, saya itu mau maksudnya mau ngasih 10, yang keliru yang saya masukkan yang 100, padahal saya dipesan istri mau beli susu. Ya kita cek, oh ada lebarannya ini ya dia kembalikan. Jadi ada infak keliru. Astagfirullah. Ya, artinya kita ini perlu memudahkan orang yang mau berinfak. Kalau perlu boleh Pak infak minta kembalian. Tapi sekarang dengan e-banking kan sudah lebih mudah lagi kalau orang yang sudah punya rekening, masjid punya rekening tinggal buat program infak. Alhamdulillah itu memudahkan betul. Ya, jadi tidak boleh langsung pihak luar minta kepada jamaah, dia harus melalui masjid. Ya kalau masjid ada dana, masjid saja yang nyumbang, gitu ya. Saya kira demikian. Mungkin ada, silakan Pak. Ya. Pertanyaan saya pertama, bagaimana meningkatkan apa saya di kampung Pak, persawahan Pak, itu masih jarang ada guru. Sudah itu juga terpecah pemahaman, ada pemahamannya Mas Warga, ada versi, ada khilafah. Itu terpecah sehingga saya mengadakan tarawih itu juga 2 kali. Jumatan pun rutinnya gantian, ini dari Aswarja di berdepannya dari versi. Keuangan pun susah untuk tingkat karena memang pendapatan masih rendah. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan zakat baik zakat mal ataupun wakaf. Yang ketiga, apakah di sana ada perintah jalankan yang bisa Bapak tunaskan riba yang ada itu dengan program keuangan Bapak atau zakat. Terima kasih. Baik, kita ini kan selalu berpikir uang. Sebetulnya infak tidak harus berupa uang. Saya di Purworejo, daerah Kaburuan itu daerah pantai. Hampir setiap rumah itu punya pohon kelapa. Waktu itu Pak, kita susah Pak ngumpulin infak. Lah iya karena yang Anda minta infak uang. Ini aja, masjid menyediakan tempat untuk kelapa. Orang kalau Jumatan boleh nyumbang pakai kelapa. Orang itu di sana kelapa itu jatuh sampai enggak ini. Orang kalau tetangga minta Pak, minta kelapa dikasih Pak. Ya, di sana kelapa harganya 800 rupiah, di Jogja harganya 3.500. Ya, maka udah infaknya kelapa, sediakan tempat. Jadi kalau Jumatan orang itu bawa kelapa saja. Nanti kalau sudah banyak telepon saya ambil karena ada jamaah saya yang banyak, ada pedagang gudeg, pedagang rumah makan Padang, diedarkan itu. Ya, kita kasih uangnya ke masjid, kelapanya kita masih dapat untung, ya. Jadi dilihat potensinya itu. Kalau orang harus bayar uang, tidak semua orang punya uang. Saya di Turi, Sleman, Pakem, itu saya buat gerakan infak pohon salak pondok karena hampir setiap rumah nanam. Jadi yang punya lahan cukup 100 pohon, kami nitip 3 pohon. Nanti panennya itu untuk masjid. Dan ternyata Masya Allah, 3 pohon itu 1 tahun, itu kan panen terus itu. Karena kecuali kalau Desember itu panen raya. Itu tidak kurang 1 pohon itu setahun, itu 300.000.
Ya. Jadi digerakkan sesuai potensinya. Mungkin di sana wakaf pohon pisang, masjid bagi bibit pisang raja yang mahal, titipkan di halaman rumah jamaah. Dia merawat pupuk, nanti panenannya diserahkan ke masjid. Dan bisa dijual ke pasar jadi uang. Jadi tidak seluruhnya harus berupa uang. Jadi disesuaikan dengan keadaan jamaahnya. Kalau kita mau gampang, uang itu di desa itu susah Pak, uang kas. Tapi kalau cuma pisang, ada mungkin apa, itu tidak sulit. Jadi disesuaikan. Itu infak natura, ya. Seperti zaman Nabi, ada orang infak dengan kurma, ada infak dengan daging kering, itu kan diterima di masjid. Nah, masjid sekarang nggak ada gudangnya. Jadi masjid hanya menerima uang saja, sehingga akhirnya pengurus masjid itu dianggap mata duitan, sebentar-bentar minta uang, sebentar minta uang. Padahal bisa dengan partisipasi. Saya di Kulon Progo, di daerah Kalibawang, itu daerah kristenisasi. Ternyata di situ itu potensi duriannya luar biasa. Ada satu jenis durian namanya durian menoreh. Itu enak, tebal, warnanya orange gitu ya. Nah, kita beli bibit, kita titipkan ke rumah warga. Kita beri 3, yang 2 untuk yang punya tanah, yang 1 untuk masjid. Terus kita pasang, ya, wakaf durian untuk masjid. Kalau dulu misionaris itu masuk ke rumah, sekarang karena ada tulisan ini pohon durian milik masjid. Oh, ini orang Islam, dia takut mau masuk ke rumah. Jadi ternyata pohon durian bisa menjadi benteng kristenisasi. Tapi belum panen karena kita baru mulai tahun ke-4. Biasanya nanti mulai tahun ke-6, ke-7 itu panen, ya. Jadi di Girimulyo, Kulon Progo juga, di situ daerahnya kering, bagus untuk nanam pohon jati. Ya, kita memberikan bibit pohon jati. Pohon jati itu 25 tahun lah nanti dipanen. Ya, kita mendapatkan bibitnya dari mana? Saya kerjasama dengan toko-toko mebel. Kalau ada orang beli mebel, dianjurkan mengganti kayunya itu dengan menyumbang bibit jati. Ya, itu dikasih kotak di toko mebel. Nanti toko mebel itu nyetor ke kita. Ini sekian bibit kita belikan, kita buat gerakan wakaf pohon jati di desa Girimulyo. Jadi kami mengembangkan cara begitu. Kalau di desa jangan uang. Orang desa itu uang itu susah. Gitu ya. Nah, jadi itu bisa pisang, bisa apa, itu akan menjadi sumber pendanaan masjid. Memang harus ngurus masjid harus sepenuh jiwa, tidak harus sepenuh waktu, tapi sepenuh jiwa, karena kata Rasulullah, ya, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, hatinya itu selalu di masjid. Jadi kita mikirkan masjid, pasti nanti kan kemudian kesempatan waktu ada. Tapi kalau jiwa kita tidak penuh, jadi pengurus saja lupa. Bapak pengurus takmir, ya, Masjid Al-Mutmainah, iya, Bapak seksi apa? Wah, lupa saya. Sampai dia lupa jadi seksi apa di masjid itu. Karena tidak ada jiwanya, ya. Tapi kalau ada jiwanya dia selalu mikirkan, ya, gitu. Jadi jiwa. Nah, jadi itu kalau di pedesaan yang kami lakukan. Jadi tidak harus uang. Kemarin saya ke Banjarnegara, ada desa Gumiwang, itu desa dengan ada 14 hektar kolam nila. Ya. Nah, ini sekarang kita lagi kerjasama bagaimana memasak nila itu bisa enak, bisa awet. Kalau juana itu kan ada bandeng presto. Ya. Nah, ini bagaimana kita nanti bantu, dan nanti jejaring masjid itu kan bisa, kalau nila ini bisa diolah. Ini sedang kita cari ahlinya untuk mengolah nila itu bisa lunak, enak, awet gitu kan. Sehingga jamaah itu nanti infaknya nila kan gitu digerakkan. Karena tiap rumah punya kolam. Itu satu desa itu 14 hektar kolam ikan nila. Jadi kita coba memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensinya. Jangan dipaksa uang. Kalau apa-apa uang itu susah, Pak. Ya, gitu. Dan rasanya berat. Mau infak 2.000 saja berat. Ya. Tapi kalau mereka infak material yang mereka punya, pisang, itu nggak terasa karena dia bisa nanam, ya.
Itu pisang Raja Bandung itu kan tumbuh cepat sekali, sekali potong besok sudah, ya padahal satu ini untuk buat molen pisang itu kan lumayan harganya. Jadi sebetulnya apalagi kalau kerjasama jejaring masjid di desa, ada berapa masjid, kemudian tadi Jumat ngumpulin setoran pisang itu bisa satu truk itu misalnya 50 masjid, bawa ke pasar kan jadi duit, dibagi lagi uangnya ke masjid-masjid itu kan ringan Pak. Tapi kalau harus uang itu susah. Itu yang kita praktekkan di desa-desa karena kami sudah terjun langsung. Ya. Kemudian zakat mal ini kita gunakan satu sesuai dengan asnafnya. Ya, yang pertama yatim. Yang kedua fakir, yang ketiga miskin ya. Nah, banyak tradisi masyarakat miskin dan yatim ini gampang berutang. Tetangga masjid itu warung nasi laris Pak. Satu hari itu untungnya 700.000. Tapi kok nggak berkembang, kami kunjungi. Bu, ini warungnya laris kok nggak dikembangkan? Ah Pak Ustadz nggak tahu, Pak Ustadz duduk aja sampai warung tutup, Pak Ustadz akan tahu. Ketika saya nunggu warung tutup, duduk di situ, ternyata ada 12 rentenir. Masing-masing rentenir 50.000. 50.000 kali 12, 600. Dia untung 700, yang 600 untuk rentenir. Nah kami tanya, loh kok bisa hutang sampai 12 rentenir? Ya Pak, dulu anak saya itu kena demam berdarah masuk rumah sakit. Kita nggak punya uang, nggak punya jaminan. Saya pinjam ke bank Plecit. Ya, itu bank rentenir itu. Saatnya saya bayar belum bisa. Dia baik hati, Bu, enggak usah khawatir, Ibu tak hubungkan teman saya, pinjam ke teman saya untuk bayar saya separuh. Jadi akhirnya rentenirnya jadi 2. Begitu terus sampai 12. Nah, oke, Bu, gini, sekarang rentenirnya biar ketemu kita di sini, janjian. Nah, setelah ketemu saya berikan utangnya Ibu ini berapa? Semuanya dilunasi oleh mesin. Ya. Supaya Ibu ini utuh 700.000, dia kerja dari malam itu cuma 100.000, yang lain hanya untuk rentenir, ini kan kurang ajar sekali. Kemudian saya bawa anak-anak brigade masjid, ingatkan ya, kalau besok sampean masih operasi di wilayah ini tak pukuli ini sama anak-anak brigade. Nah itu tiap hari. Sekarang kami ini kebanjiran, bukan warga kami dari luar yang datang mengeluh, Pak, saya dibantu bayar utang apa? Online. Sekarang ini orang ngirim fotokopi KTP, utang dikirim, setelah itu dia ditagih, dipermalukan lewat seluruh jaringan HP-nya. Wah, malu itu. Nah, saya bilang, nah kalau ada dana kita bantu, syaratnya satu, kami tidak bisa membayar bunganya, karena tidak boleh zakat kok bayar bunga itu riba nggak boleh. Tapi utang pokok Ibu saya bantu. Tapi bunganya kita tidak bisa membantu. Ternyata mau bayar nggak bisa. Online itu di Jakarta, jadi tidak bisa kita begitu. Ini banyak masih belum teratasi, banyak warga itu begitu mudahnya sekarang lewat internet utang tadi, itu luar biasa. Nah makanya program kita tidak hanya pengentasan membayar utang, tapi membina mereka agar tidak berutang. Kalau ada kebutuhan silakan ke masjid. Kemarin ada ibu-ibu, ya umur ya 56 tahun menemui kami di masjid. Pak, saya Bu ini kerja di Telkom, 2 tahun lagi saya pensiun. Anak saya 3, saya janda. Ini ada rumah mau dijual, murah 280 juta. Tapi tabungan saya hanya 80 juta. Saya kemarin sudah nanya ke BPR Syariah, disebut nama organisasi yang mengelola itu, organisasi keagamaan besar. Nah ternyata saya pinjam 2 tahun, karena nanti 2 tahun saya pensiun dapat pesangon, bisa saya gunakan pelunasi. Ternyata ke BPR Syariah milik organisasi Islam yang besar itu, 2 tahun pinjam 200 juta, mengembalikan 522 juta 500. Wah, ngeri saya ini pakai nama BPR Syariah,
pakai label organisasi Islam besar, orang pinjam 200 juta, 2 tahun mengembalikan 552 juta setengah. Nah, gini Ibu, kita pinjamin saja. Tapi supaya ini fluktuasi, kita nggak tahu mau ada denominasi rupiah atau lain sebagainya, Ibu pinjam aja berupa emas. Maka 200 juta itu kita beli emas antam, itu mendapat 38, sekian gram. Nah, Ibu utang ke masjid emas ya, nanti kembalikan emas. Masya Allah, ternyata nggak sampai 1 bulan mulai nyicil, Pak ini saya nyicil sekian gram, sekian gram. Ya. Ini yang namanya BMT, BPR Syariah ini kadang-kadang masih tinggi sekali, belum bisa menolong. Nah, maka zakat kita, karena ada hak ghorim sebetulnya. Ghorim itu sebetulnya diberi, boleh. Tapi ini untuk melatih kita pinjamin dulu. Ya. Nanti kalau ada kan bisa digulirkan meminjamkan yang lain. Jadi sebetulnya dana masjid itu bisa menolong masyarakat dalam banyak hal. Ya. Ya, kita dulu tahun 2003 zakat mal itu baru 4 juta. Terus karena kita punya database, warga yang berpotensi menjadi muzaki itu saya undang khusus, ya tidak di masjid tapi di rumah-rumah warga bergantian untuk ngaji. Ngajinya tentang apa? Tentang harta. Harta itu apa? Dari mana sumber harta? Apa manfaat harta? Bagaimana supaya harta berkah sampai kewajiban-kewajiban yang ada dalam harta. Barulah masuk ke zakat. Ya, sekarang zakat mal yang kami kelola 1 tahun 1,7 miliar. Nah, sebab apa? Masjid-masjid itu biasanya menjelaskan zakat itu umum. Biasanya yang rajin mendengarkan para mustahik. Akibatnya malah banyak proposal masuk dibanding bayar zakat. Nah, kan gitu. Karena tidak tepat yang diajari zakat orang yang berhak, bukan orang yang wajib kan. Ya, ini pentingnya database. Dan kami buka kantor masjid itu 24 jam untuk menerima zakat. Kita laksanakan zakat itu adalah kegiatan agama, maka pendekatan ibadah, jangan pendekatan administratif. Ya, di dalam Quran Allah perintahkan, "Khudh min amwalin shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim inna sholataka sakanul lahum." Ambillah harta-harta mereka sebagai sedekah wajib, yaitu zakat, ya, agar harta mereka berkembang dan diberkahi. Doakanlah mereka yang membayar zakat itu, dengan doamu itu hati mereka akan menjadi tenteram. Maka kalau ada orang datang ke masjid kami, Pak mau bayar zakat. Oh zakat, Bapak sudah tahu perhitungannya? Oh sudah Pak, ini zakat. Oke, kita undangkan Ustaz. Ini ada yang mau bayar zakat, didoakan. Nah, dia ngajak temannya itu di masjid lain cuma dikasih kwitansi Pak, di sini didoakan. Ya, meningkat itu pelayanan. Jadi jangan sampai orang bayar zakat hanya dikasih kwitansi, doakan karena perintah Al-Qur'an tuh. Wassallu alaihim inna sholataka sakanul lahum. Karena doa untuk mereka itu akan buat hati mereka tentram. Sekarang ini Pak, banyak orang malam itu sampai jam 11, 12 bayar zakat di masjid kami. Mereka buka toko, jam 9 tutup, hitung-hitung, langsung mau takjil, bayar zakatnya tunda gitu ya. Langsung diantar. Kantor zakat sudah tutup, masjid kami masih buka ya. Jadi kantor masjid kami melayani zakat 24 jam 365 hari. Ya, jadi itu sekarang 1,7 miliar zakat yang diamanatkan kepada Baitul Mal Masjid Jogokarya. Jadi antara lain program bantuan modal usaha. Ya. Tidak hanya kalau dia tidak punya, berbeda. Kalau wakaf itu kan tidak boleh berkurang. Wakaf itu pokoknya tidak boleh berkurang, harus stagnan, tidak boleh wakaf kok berkurang. Jadi kalau orang wakaf tunai, maka ini kami dapat wakaf, kemudian kebetulan ada wakaf tanah, ada wakaf tunai, nah, maka wakafnya itu dijaminkan berupa emas supaya tidak berkurang. Emasnya itulah yang kemudian tadi untuk membantu modal usaha.
Tapi kas masjid menjadi avalis, menjadi penjamin kalau si miskin ini tidak bisa mengembalikan wakafnya tadi dari zakat atau dari infak, kita tutup. Jadi uang wakafnya, wakaf tunainya tidak berkurang, aman. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ini saya kemarin 2 bulan yang lalu saya mengumpulkan takmir masjid se-Jawa Timur. Saya adakan di Hotel Bintang 5 di Shangri-La. Saya diprotes Ustaz Soleh Graham, Ketua IKD. Ustaz, kenapa harus di Hotel Bintang 5? Iya Ustaz, kenapa? Kalau saya undang di masjid, yang datang merebut dan remaja masjid, dia nggak bisa merubah kebijakan. Kalau saya adakan di sini, yang datang ownernya masjid langsung. Ternyata betul Pak, itu pemilik Masjid Namiroh yang mewah itu ya Pak Joni, ada almarhum Pak Bisri, ya itu mengutus perwakilannya, yang langsung yang bangun masjid itu, ya bahkan dari Jogja ada Bu Wajah Salimah yang bangun Masjid Suciati Saliman itu datang, ya ada Mas Suseno pemilik Aulia Fashion yang masih muda tapi sudah 100.000 piece hijab syar'i yang dia jual per bulan dan trennya naik terus. Saya tanya, Anda jualan apa tuh Mas? Ini loh, hijab syar'i. Ini belum syar'i saya bilang. Kenapa? Kancing bajunya dari Cina. Ini sempurnakan, kancing bajunya ngambil dari kita. Dari apa Pak? Saya buatkan kancing baju dari batok, dari tempurung kelapa. Anda satu baju berapa kancing? 14 Pak, berarti 100.000 per bulan, 1,4 juta kancing. Saya kumpulkan mesin-mesin di daerah miskin. Kita latih untuk membuat kancing baju dari tempurung. Kita bantu mesinnya, harganya 7,5 juta. Nah sekarang mesin-mesin itu memperkerjakan jamaah yang punya kerjaan, membuat kancing baju dari setor ke sana. Kita nggak ngambil apa-apa. Nah ini ketemu di masjid itu berkahnya banyak. Nah, sehingga sekarang karena tadi menolong orang miskin dengan ngasih pekerjaan buat kancing, ini kenaikan permintaan itu sampai di stop. Karena apa? Per bulan naik 600% permintaannya. Itu barokah. Jadi, ya. Iya, permintaan bajunya kita hanya nyetor kancing tuh. Nah, Masya Allah. Dan itu yang mengerjakan ada anak panti itu dilatih buat jeglek itu dari tempurung itu, ya. Itu bisa. Ada janda miskin punya anak kasih mesin, misalkan di store. Jadi sebenarnya kalau mesin-mesin ini bergerak semuanya, insya Allah Indonesia itu selesai lah, ya. Itu, ya. Oleh karena itu jangan terlalu berharap pada partai-partai politik. Soekarno itu sudah mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara nasional dengan demokrasi liberal. Demokrasi one man one vote, demokrasi hitung biting. Kalau demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan partai politik dan tokoh-tokoh kita akhirnya hanya menjadi buruh-buruh politik. Dia akan bekerja untuk kepentingan pemilik modal. Ianya tidak bisa lagi berjuang untuk rakyatnya. Jadi menurut Soekarno ya, kalau demokrasi liberal kayak gini nih, itu yang ada buruh-buruh politik. Presiden itu buruh politik, menteri buruh politik, anggota DPR buruh politik. Maka undang-undang sesuai dengan pesanan pemilik modal, tidak amanat rakyat. Lihatlah sebagian besar produk undang-undang itu, ya. Bahkan ada yang mengatakan kita harus datangkan investor sebanyak mungkin. Yang menghambat kita babat, itu mewakili investor dan mewakili rakyat. Itu namanya buruh. Maka kita punya presiden tapi tidak punya leader, karena yang ada adalah dealer, itu persoalan. Nah, maka rakyat harus berjuang sendiri melalui masjid, karena merdeka ini dari masjid. Ya, para pendiri negara tegas menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka kalau kita ingin mencapai cita-cita kemerdekaan, turunkanlah rahmat Allah. Caranya apa? Berbondong-bondong berjamaah di masjid. Setiap di depan pintu masjid semuanya akan mengucap Allahumma ftahli
abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmatmu. Maka kalau rahmat Allah dibukakan, bangsa ini segera bisa meraih kemerdekaan sesungguhnya. Ya, maka tugas takmir memerdekakan negara ini adalah menggerakkan masyarakat untuk berjamaah dan tidak lupa berdoa di depan pintunya, Allahumma fahli abwaba rahmatik. Ya. Maka dulu W.R. Supratman tahun 1924 membuat lagu Indonesia Raya itu 3 stansa, dinyanyikan di dalam Kongres Pemuda, dinyanyikan di apel lapangan Ikada tahun 44, masih lengkap. Stansa yang kedua mengajak rakyat ini berdoa. Indonesia, ya, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah, sekarang tidak pernah mendoa lagi, kita belum bahagia sebagai bangsa. Ya. Ini harus gerakan mendoa. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Maka Mr. Indirekten Supomo, ahli hukum yang ikut merumuskan Undang Dasar 45, ketika merumuskan pasal 29, beliau mengatakan, di negara nasional yang akan kita dirikan itu, kewajiban pemerintah adalah menganjurkan agar rakyat melaksanakan syariat agamanya dengan sesempurna-sempurnanya. Oleh karenanya kita akan bentuk kementerian yang mengurusi bidang agama. Ini seorang Mr. Indirekten, ya, itu saya berpikir. Ya cuman sekarang ini anggota DPR itu nggak paham Undang Dasar 45, jadi problem. Ketua MPR saja nggak hafal Pancasila, kan susah itu. Bagaimana mau menegakkan? Ya, saya Indonesia, saya Pancasila, bahasa ngapal lali. Ucapannya aja lali, lupa gitu ya. Apalagi bagaimana menegakkannya? Apalagi pasal demi pasal yang sudah dirumuskan dengan bijak oleh para pendiri negara. Itu kalau kita lakukan, insya Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita bantu melalui masjid ini menyempurnakan kemerdekaan dengan mengundang rahmat Allah. Gerakkan orang-orang selalu berjamaah dan bersekutu membangun umat. Ya, bersekutu bertambah mutu, insya Allah. Ya, jamaah itulah sekutu didirikan. Ya. Ini saya kira kata kuncinya adalah kesungguhan para takmir. Nanti Allah yang membuka jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, terima kasih. Cukup ya? Ya, insyaallah. Oh, masih ada. Silakan, Pak. Ada dua pertanyaan. Legal formal salah satu sejauh hari. Yang kebanyakan masih Indonesia itu diberikan dalam bentuk badan hukum biasa. Terus kemudian ada namanya fenomena masjid, konsep masjid mandi Jawa Barat, di mana konsep PKN. Kemudian ini bagaimana masuk berbeda. Dan kemudian pada dasarnya biasa itu ada pembinaan untuk para pendiri itu. Tapi di Jawa Barat di kalau di Indonesia lain biasanya panti, tapi kalau di Jawa Barat yang panti adalah ada makhluk besar. Jadi biasa adalah makhluk. Jadi yang lebih tinggi sebelumnya dia. Nah ini bagaimana
Yang kedua, bagaimana solusi kalau sudah terjadi perselisihan antara internal pengurus atau perselisihan antara pengurus dan pihak. Mungkin itu ada dua pertanyaan. Baik. Undang-undang yayasan, Undang-Undang tahun 2011 itu mengacu kepada sistem foundation Amerika. Para pendiri atau pembina dianggap sebagai owner, ya, karena meniru kayak yayasan Ford Foundation, Rockefeller Foundation gitu ya. Di sana Ford punya duit banyak, keluarganya kemudian mendirikan yayasan. Dia pendiri, pembina, kemudian mengangkat pengurus. Untuk apa? Memanfaatkan uangnya itu. Kemudian ada yang mengawasi, mewakili, pemilik mengawasi pengurus mengelola uangnya. Nah, kalau pembina yayasan itu mati, pewarisnya adalah ahli waris pembina yayasan, bukan kepada pengurus. Itu undang-undang yayasan kita mengacu ke sana. Ya. Maka sering terjadi konflik ketika masjid itu kemudian ada yayasan, ada DKM. Nah, pengurus yayasan itu meninggal, aktenya diganti pembina baru. Nah, pembina ini merasa dia pemiliknya. Ya, yang mengumpulkan dana masjid, DKM-nya ini, tapi uang harus setor ke yayasan. Dia bisa mengganti. Nah, ini yang sering timbul konflik yayasan. Kalau terjadi sengketa undang-undang yayasan, maka pengadilannya adalah pengadilan negeri menggunakan undang-undang yayasan. Nah, maka sebaiknya kalau toh bernama yayasan harus disebut nomenklaturnya Yayasan Badan Wakaf. Kenapa? Karena kalau terjadi persengketaan itu menggunakan undang-undang wakaf, bukan undang-undang yayasan. Dan itu pengadilannya adalah pengadilan agama, menggunakan syariat Islam. Ya. Jadi kalau yayasannya belum berupa badan wakaf, sebaiknya karena sudah ada undang-undang wakaf, sebaiknya ditambah saja nomenklaturnya adalah Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Mutmainah. Jadi kalau nanti terjadi, mudah-mudahan tidak kesalahpahaman ada ini, pengadilannya pengadilan agama dan undang-undang yang digunakan adalah undang-undang wakaf yang mengacu pada syariat wakaf. Ya, nanti bisa konsultasi ke Badan Wakaf Indonesia. Tapi kalau hanya yayasan biasa tanpa nomenklatur badan wakaf, kalau ada persengketaan di pengadilan negeri, yang digunakan adalah undang-undang wakaf, ya, undang-undang yayasan. Nah ini kalau undang-undang yayasan tadi memandang, nah iya, yang mesti menang pembina karena kedudukan dalam undang-undang yayasan pembina itu pemilik yang boleh balik nama, menjual, melakukan pinjam meminjam adalah pembina, bukan pengurus. Nanti kalau pembinanya mati, lah pembina ini menunjuk. Kalau nggak sempat menunjuk, ahli warisnya otomatis mewakili pembina. Lah ahli waris ini nggak ngerti apa-apa, padahal dulu masjid ini didirikan cuma untuk legalitas, gampang aja lah sudah. Bapak jadi pembina, saya jadi pengurus, ini jadi pengawas formalitas saja. Tetapi tidak tahu bahwa efeknya, ya pembina itu pemilik. Ketika pembina itu nggak suka dengan pengurus, dia bisa mengangkat, memberhentikan kan haknya. Dia bisa memberhentikan ini padahal dulu yang cari uang ini yang ini, tiba-tiba pembina baru memecat pengurus padahal dia orang baru. Ini terjadi di masjid besar di Jawa Timur, ya. Itu pengurus yayasan para pendirinya itu dulu yang merintis. Terus kemudian karena meninggal para pembina ini, keluarganya menunjuk orang lain jadi pembina. Sekarang ini beberapa pengurusnya dipecat oleh pembina yang baru yang nggak punya jasa terhadap masjid itu, para pengurus yang seangkatan pembina yang merintis dipecatin, ya, sehingga jadi rame. Nah, tapi karena yayasan ketika maju ke pengadilan, ya para pengurus memang kalah karena dia itu diangkat, diberhentikan oleh pembina. Memang secara hukum begitu, pembina itu sudah ada di dalam notaris, kan? Nah, maka kalau nanti diganti, ditambah nomenklatur yayasan badan wakaf, kalau ada seperti ini, dibawalah ke pengadilan agama, digunakanlah undang-undang wakaf, dirilik.
ini sejarahnya dulu gimana, wakafnya dari siapa, wakifnya siapa, nadirnya siapa. Nah, insya Allah akan diselesaikan dengan lebih adil. Nah, sekarang ini banyak orang yang belum ngerti bahwa undang-undang yayasan yang baru itu berbeda dengan undang-undang yayasan yang dulu. Ya. Jadi legalitasnya perlu disempurnakan. Jadi kalau di Masjid Jogokarian, BKM ini menjadi badan wakaf. Badan wakaf ini membentuk yayasan untuk melaksanakan usaha-usaha masjid. Maka kemudian yayasan menunjuk orang tertentu dengan SK mendirikan badan usaha, bisa bentuknya CV, ya kalau besar seperti Gresik kami mendirikan PT. PT-nya milik yayasan masjid. Ya. Jadi masjid punya perusahaan. Ya, kami mengelola sekarang kalau itu ada Masjid Mart, ya. Ada 1.800 jamaah yang jadi anggota operasi, kemudian dia sudah komitmen akan belanja 500.000 per bulan. Nah, maka toko kita kan sudah laris kan. 1.500 kali 500.000, dia tinggal minta daftarnya apa, ya pasta gigi merek apa, sikat gigi merek apa, sabun mandinya apa, nanti tiap bulan ini Masjid Martnya ini membelikan. Nah nanti sambil melayani jamaah yang lain kita buka seperti supermarket, ya. Ini karena itu masjidnya di Jalan Nasional, kita sedang merintis rest area, ya. Jadi BUMN-nya masjid, jadi masjid tidak harus bergantung dari sumbangan. Modalnya dari mana? Lah tadi jamaah itu sepakat menjadi pembelanja kan, bayar dulu 500.000. Alhamdulillah ada 1.800 yang daftar. Jadi kan kita sudah punya uang cash 500.000 kali 1.800. Untuk membeli kulaan, ya, ke prinsipal kita supaya murah, saya gandeng dengan jaringan retail muslim yang sudah ada. Kalau di Jogja ada namanya Pamela, itu sampai 19. Nah kita pakai seakan-akan kita ini yang ke-20. Jadi harganya sama kalau mereka membeli. Sehingga bisa kita jual dengan merek yang sama di bawah harga di Indomaret atau di Alfamart. Tapi kalau kita mendirikan sendiri, ya ke prinsipalnya kita dikasih harga mahal, kita akan bisa bersaing. Jadi jaringan masjid ini memudahkan. Jadi legalitas itu perlu dirubah, disiapkan supaya menghindari, jangan malah menyengsarakan para pendiri nanti jadi fitnah. Apalagi masjid asetnya sudah banyak. Biasanya kalau belum ada aset, rukun-rukun saja. Begitu ada aset, sering berselisih. Terima kasih. Baik, sudah 8:30. Ya baik, banyak konflik itu karena masjid tidak punya rencana program. Maka kalau kami setiap 4 tahun sekali kami mengadakan rapat besar, seluruh pengurus dan jamaah itu rapat supaya bisa konsentrasi. Kami adakan di luar kota, biasanya kita nyewa hotel. Terakhir kemarin kita tanggal 14 Juli kita di Umbul Sidomukti, daerah wisata di lereng Bukit Ungaran, Semarang. Itu 300 orang yang ikut. Nanti merumuskan 5 tahun ke depan program masjid itu apa saja. Kemudian dibagi dalam berapa biro. Yang datang milih mau mengurus di biro mana. Nah, jadi kami itu menyusun kepengurusan setelah ada programnya. Kemudian supaya uang tidak konsentrasi di tangan satu orang bendahara karena uangnya banyak, maka uang itu langsung ke biro masing-masing. Oh ini biro ibadah Jumat. Kebutuhan untuk Jumatan berapa? 53 kali, honornya sekian, transportasi antar jemput sekian, minuman Jumat sekian, makan siang Jumat sekian. Sudah anggarannya langsung diserahkan ke biro Jumat. Dia punya bendahara sendiri. Oh ini kegiatan untuk rumah tangga masjid, menggaji
merbot, menggaji security, menggaji imam, menggaji muadzin. Berapa setahun? Uangnya serahkan langsung ke biro rumah tangga. Ya, tapi laporannya nanti diserahkan kepada bendahara umum supaya laporan masyarakat satu. Tapi kalau uang di bendahara, uangnya banyak, dilaporkan selalu banyak uangnya. Ketika mau ada kegiatan, susah sekali diminta. Ternyata ada bendahara itu yang menggunakan uang untuk usaha atau mohon maaf ini banyak kejadian ya. Sampai saya itu ditangisi pengurus di Jawa Timur, uang infak masjid terhimpun karena mau rencana renovasi sampai 1,2 miliar. Ya ketika bendahara diminta dia kebingungan. Ternyata apa? Tergoda oleh Dimas Kanjeng waktu itu uangnya dilipatkan. Jadi dia terpikir wah ini nanti jadi banyak saya malah bisa nyumbang. Tidak lapor pengurus yang lain. Ketika pembangunan mau dimulai, kelapaan dia. Akhirnya rumahnya itu sampai dijual, itu aja nggak cukup untuk mengganti kas masjid. Maka jangan sampai terlalu banyak uang di tangan satu orang. Ya, tadi sebaiknya di-split ke unit-unit kegiatan, sehingga pengurus yang sudah ditunjuk jadi biro ini, dia bisa mengerjakan, karena kadang-kadang sudah ditunjuk Bapak seksi ini ya, mau mengadakan kegiatan nemui bendahara saja susah. Akhirnya udah biar dikerjakan sendiri. Akhirnya tidak solid, ada pengurus yang mundur. Saya yang sudah buat program, merencanakan minta uang, susah. Nah, jadi makanya uangnya sudah dipegang langsung oleh masing-masing yang akan melaksanakan program. Itu yang kami lakukan untuk menghindari hal-hal itu. Jadi ada perencanaan, kegiatan yang disepakati semuanya, kemudian anggaran sudah kita programkan, toh uang itu sudah ada, karena tadi infak sudah ada yang bayar di depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebagiannya disebut dengan ada mobil karena kelihatan misalnya berkali nanti dari Napoli itu jadi orang yang mudah selamat dan itu dengan doa kita menunggu setelah